Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Hai pemirsa, apa kabar? Senang kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yuk, coba. Saya mau tanya dulu nih pemirsa sebelum mulai acaranya. Apa kabar tensinya? Bagus? Gula darahnya? Kolesterolnya? Ayo dijaga dalam angka yang normal, harus stabil, rutin diperiksa. Kenapa? Karena kalau tidak terkendali, hati-hati, komplikasi menanti Anda. Jadi kalau misalnya Anda termasuk punya masalah hipertensi, kolesterol yang tinggi ataupun diabetes, simak acara ini karena kami punya solusinya untuk Anda ya. Dan kalau misalnya Anda ingin seperti narasumber kami kali ini, datang langsung ke studio, boleh. Silahkan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Nanti kami akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang ke studio dan berbagi dengan para praktisi kesehatan. Oke, bersama saya ada dua sahabat saya. Yang pertama yang cantik ada Mbak Lula Kamal. Mbak Lula apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat ya Kang ya. Sehat dong. Bisa di rumah mudah-mudahan dalam keadaan sehat bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Itu ada Bang Faidon Lumbantaruan. Bang Faidon apa kabar? Dahsyat luar biasa. Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita hikmat untuk menjaga hidup sehat, dan hari ini persis seperti kita sama Kang Rona, kita juga mau mengingatkan Anda dan berbagi tips cara tepat hidup sehat. Iya, ingat makan buah 3 kali sehari. Pelajaran dari Bang Faidon Okay. ya. Dan narasumber kami kali ini adalah seorang guru SD, mengajar di SD Negeri Cikupa 1 Tangerang. Ada Pak Sukirdi. Pak Guru apa kabar? Baik, Mas. Bapak mengajar apa Pak SD? Mengajar guru kelas 4. Kelas 4. Guru kelas. Semua pelajaran? Semua pelajaran. Saya akan mencoba mengetes, menguji pemahaman Bapak soal dunia kesehatan. Siap ya Pak? Ya. Ya? Oke, pernyataan yang pertama. Tekanan darah rendah lebih baik dari hipertensi. Kira-kira ini pernyataan benar atau salah Pak Guru? Benar. Mbak Lula? Jawabannya ya salah. Karena dua-duanya nggak ada yang baik sebetulnya. Tekanan darah rendah, apa sih kemungkinannya? Kan orang mikirnya selalu tekanan darah tinggi ya pemirsa ya, nanti bisa stroke gitu kan pasti ya udahlah. Pecah pembuluh darah, udah yang begitu-begitu deh semuanya ya. Tapi jangan salah, tekanan darah rendah salah satunya aja waktu kemudian turun dan kemudian tidak bisa membuat orang dalam keadaan sadar, dia langsung gelap dan pingsan. Tapi cerita pingsan ini kan kalau misalkan lagi duduk pingsan nggak apa-apa dong. Kalau lagi jalan di tangga kita lagi pingsan, nyetir, lagi pegang alat, apa yang bisa terjadi? Jadi sebetulnya dua-duanya tidak baik. Yang paling baik bagaimana? 120/80 tekanan darah yang normal. Jadi untuk pernyataan tekanan darah rendah lebih baik dari hipertensi, ya jawabannya adalah salah, ya, yang stabil. Jaga di situ ya, oke? Yang kedua, Pak Guru, bengkak di tangan dan kaki bukan masalah serius. Pernyataan ini benar atau salah? Salah. Salah. Pernyataan serius itu. Karena ini ada hal yang serius. Iya. Tepat ya. Tepat ya? Ya, bahwa kalau dibilang bengkak di tangan dan kaki bukan masalah serius itu salah. Bengkak itu mesti ada sesuatu yang tidak benar gitu. Bisa sangat serius sebetulnya malah. Mungkin untuk yang sederhana kalau bengkak itu mungkin karena reaksi alergi aja, mungkin alergi deterjen atau kena serangga, itu mungkin tidak terlalu serius. Tapi ketika urusannya masalah ada gangguan pada jantung atau gangguan pada ginjal, itu merupakan tanda yang serius, bahkan sangat serius. Kenapa? Karena tidak seharusnya kaki itu mengalami pembengkakan. Ya. Kalau sampai ada bengkak, ya sistem sirkulasinya ada yang tidak baik. Nah, itu sebabnya kalau ada masalah pembengkakan kaki atau di ujung-ujung tangan ini, saya sarankan sebaiknya segera periksakan ke dokter untuk cari tahu sebetulnya penyebabnya apa gitu. Karena nggak boleh ditebak-tebak gitu. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan yang menyeluruh. Bisa aja memang ada masalah di jantungnya, segera diterapi. Ya, atau memang ada masalah pada ginjalnya, segera diterapi. Untuk pernyataan ini, bengkak di tangan dan kaki bukan masalah serius adalah pernyataan yang salah. Lebih baik diperiksakan ke dokter. Oke, sebelum kita berbincang, belajar dari riwayat kesehatannya Pak Sukirdi, mari kita simak apa sih yang beliau alami. Ini dia. Andrea Sukirdi. Dirinya merasa sangat bersyukur menjelang masa pensiun. Kesehatannya masih terjaga dengan baik. Padahal beberapa tahun lalu ia sempat mengeluhkan sejumlah masalah kesehatan. seperti tangan dan kedua kakinya yang mengalami pembengkakan. Sukirdi sendiri pun tidak mengetahui secara pasti
penyebab pembengkakan tersebut. Namun, ia menduga hal ini karena peredaran darahnya yang tidak bagus. Selain itu, Sukirdi juga memiliki riwayat tekanan darah yang rendah. Menurutnya, tekanan darahnya bisa hanya sebesar 90/70. Tak mau kondisi kesehatannya makin memburuk, Sukirdi pun mulai mencoba memperbaiki pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia pun rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, berkat upayanya, kini tekanan darahnya yang dulu rendah sudah kembali normal. Bahkan, pembengkakan di tangan dan kakinya sudah tidak terjadi lagi. Ini Pak, kalau tekanan darah rendah, Bapak tuh ngerasanya apa sih Pak? Iya. Kadang lemes, kadang-kadang kalau habis jongkok berdiri agak Gelap. apa ya? Kunang-kunang gitu ya. Kunang-kunang. Iya gitu. Sampai mengganggu mengajar gitu nggak sih? Ya mungkin kalau mengajar perasaannya cepat lelah gitu ya, lemes gitu ya. Ya. Oke. Ini udah berapa lama Pak Iya. dari zaman dulu Pak memang Taunya. Pak? Ya tahunya belum begitu lama sih dok. Dari dulu rutin memeriksakan tekanan darah nggak? Sebelum itu kita nggak meriksa. Nah itu dia tuh, seringkali Diamkan ya. saja gitu. Kita ini kan nggak bisa dikira-kira tekanan darah itu. Betul. Karena seringkali nggak ada gejala, mau darah tinggi maupun darah rendah. Tapi akhirnya kan Pak Sukirdi tahu kalau beliau punya tekanan darah rendah. Saking rendahnya pernah paling rendah berapa Pak? 80/70 pernah. 70/65. Oke. Harusnya sih terasa nggak enak ya Pak ya, mestinya ya Pak ya. Karena jaraknya terlalu dekat ya. Terlalu dekat juga, itu Terlalu nggak dekat. benar sebetulnya ya Pak ya. Kan gini sebetulnya, kan tekanan darah itu kita butuhkan. Waktu kemudian jantung memompa ke seluruh tubuh. Ceritanya juga bahwa tekanan darah itu nih memang dibutuhkan sama tubuh kita untuk menjalankan semua organ berjalan dengan baik. Jadi sebetulnya akan ada nih Pak bayarannya gitu Pak. Waktu itu tensi kita ini terlalu rendah sebetulnya. Walaupun Bapak tidak terlalu merasakan efeknya. Nah setelah menggunakan teknologi laser, Ya. tekanan darahnya dari yang asalnya rendah jadi berapa Pak sekarang? Setelah menggunakan teknologi laser yang saya periksa kemarin, darah saya 130/85. Keluhan bengkak di tangan dan di kaki apa kabar? Setelah saya menggunakan teknologi laser, kemudian kaki dan tangan saya berangsur menjadi normal. Bengkaknya nggak ada? Sakit lagi, Udah nggak nggak sakit apa? gelindingan, nggak Kesemutannya? bengkak lagi. Semutannya hilang. Kesemutannya hilang sekarang? Ya, dari semula bengkak sampai cincin aja nggak muat. Waduh. Tapi sekarang udah normal lagi. Tangan saya menjadi normal kembali. Nah, Kaki nggak sakit lagi. kaki nggak sakit lagi dipakai napak. Masa Ya. guru kan pasti ada berdirinya. Kalau mau napak sakit gimana mau ngajar Nah, Pak itu. ya? Ya dulu gitu Pak, sakit Pak. Jadi kalau saya napak. jalan tuh pelan-pelan waktu itu. Aduh. Sambil rambatan gitu ya. Karena kayak semutan gitu. Kayak cocok-cocok apa ya, sakit gitu. Nah biasanya juga mereka yang sudah menggunakan teknologi laser terasa perubahannya pada kualitas tidur. Ada perubahan nggak Pak? Sangat ada perubahan sekali. Gimana? Dulu sama sekarang gimana bedanya? Dulu perubahannya yang dulu sebelum saya menggunakan teknologi laser itu kalau mau tidur lama banget untuk bisa tidur gitu. Sampai Jadi- pules gitu lama begitu, Iya, Pak? sampai pulas itu lama. Paling ya mungkin berusaha tidur tapi guling sana, guling sini belum bisa tidur. Jadi kayak gelisah gitu. Kalau sekarang? Kalau sekarang rebahan sebentar langsung Hilang. nyenyak. 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 Kemudian bangun juga terasa segar dibandingkan dulu. Dulu saya sebelum menggunakan kalau bangun kayak lemes gitu ya. Sekarang begitu bangun langsung beranjak dari kamar kayaknya seger gitu. Jadi berangkat ke sekolah mengajar tuh dengan semangat yang lebih tinggi daripada dulu ya Pak ya? Lebih bersemangat. Ya karena gimana mau ilmu ngasih kepada murid-murid kalau gurunya tampak loyo, lemas gitu kan ya. Iya. Tapi intinya adalah beliau ini orang yang tahu bagaimana caranya untuk menjaga atau meningkatkan kualitas kesehatannya. Tahu dirinya punya darah rendah, tahu resiko yang apa yang dihadapi dan tahu apa yang dirasakan gitu kan ya. Makanya ambil tindakan menggunakan teknologi laser. Ini berarti langkah yang tepat dong Bang Faidon? Jadi semua guru di Indonesia itu memang saya sarankan untuk mengikuti langkahnya Pak Sukirdi. Kenapa? Karena Bapak Ibu guru, bukan hanya guru ya, dosen juga ya, Iya. dosen, pengajar. Anda itu seringkali kehabisan waktu memikirkan murid-murid Anda, sampai Anda tidak memikirkan diri sendiri. Iya, iya, Ya. iya. Hari ini sudah waktunya Anda memikirkan diri sendiri, sambil mengubah pola hidup yang dimana memang ini harus, sambil langsung jalan dulu penggunaan teknologi lasernya. Nanti kita jelaskan bahwa ini memang baik untuk membantu mendukung pola hidup sehat Anda.
Iya. Bagus sekali ya. Jadi hari ini kita pembelajarannya agak berbeda. Kalau biasanya tensinya mentok sampai atas gitu ya. Ini malah rendah. Ini lagi rendah gitu ya. Tapi bagus juga karena kan sering ditanyakan juga sama pemirsa. Kadang-kadang pemirsa hanya berpikiran bahwa wah teknologi laser itu buat nurun-nurunin yang tinggi. Ternyata sebetulnya adalah mengoptimalkan kembali fungsi tubuh kita. Jadi bagaimana? Ya udah, semua yang kurang ditengahkan ke normal lagi gitu ya. Semua yang berlebihan, mari kita turunkan mulai dari sekarang. Tapi yang paling penting lagi nih Pak Sukirdi ya Pak ya, kalau bicara sehat tentu saja yang syarat pertama adalah kualitas darah, kualitas pembuluh darahnya ini harus baik. Sehat dulu darah sama pembuluh darahnya, baru hidup kualitasnya bisa kita jaga. Jadi pola hidup sehat harus jalan Pak, walaupun udah enak semua gitu ya Pak ya, tetap harus tahu apa yang bikin bengkak. Jadi pemirsa, satu lagi pemirsa, di sini kita luruskan semua ya. Waktu gejala itu hilang bukan berarti penyakitnya hilang. Nah. Jadi waktu gejala kita hilang, tetap kita harus pengen tahu sebetulnya awal pertama ini karena apa begitu. Walaupun sekarang sudah nggak ada keluhan ya Pak ya. Jangan-jangan barangkali memang terlalu lama berdiri atau digunakan terlalu sering tangannya, apapun ceritanya kita harus mengerti. Jadi pemirsa sekali lagi, kualitas darah dan pembuluh darah ini menentukan kualitas hidup kita. Dari sekarang, pola hidup sehat nggak bisa ditawar, harus dikerjakan. Tambahannya untuk menyempurnakan adalah teknologi laser. Nah, teknologi laser yang dipakai oleh Pak Guru tadi itu adalah dokter laser, ya. Sebuah alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan dan penting buat Anda yang punya masalah seperti Pak Guru, itu punya hipertensi, diabetes atau kolesterol tinggi. Sekali lagi, kalau masalahnya bisa kita atasi, komplikasinya bisa kita hindari. Alatnya kecil, ringan, portable, praktis dan mudah digunakan kapan saja, di mana saja kita bisa melakukan terapi. Ya, cukup digunakan di sini, di garis pergelangan tangan sebelah kiri. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Ya 2 kali sehari, 15 sampai dengan 60 menit boleh kita pilih durasinya. Nah, dokter laser juga nanti akan menstimulasi tubuh kita mengoptimalkan produksi zat yang bernama NO atau nitric oxide yang bisa melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah dan akan membantu mengendalikan hipertensi dan bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga pengentalan darah. Buat Anda yang masih sehat, ini seperti saya nih ya, justru ini saat yang paling tepat Anda menggunakan dokter laser sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi mari pemirsa, jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi nomor ini, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan nanti kalau misalnya Anda sudah punya alatnya, ya sudah punya dokter laser, Anda boleh berkonsultasi dengan dokter dan ini adalah layanan gratis. Nah, ini penting buat Anda ketahui pemirsa, kalau dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomo, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat Gogomo. Baiklah pemirsa, Gue Healthy belum selesai, kita akan masih belajar dari kisahnya Pak Guru Sukirdi. Ya, dan jika Anda punya masalah yang sama, penting untuk Anda menyimaknya setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Gue Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Gue Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Pak Sukirdi, seorang guru di SD Cikupa 1 Tangerang. Wah, Pak boleh dadah-dadah tuh Pak. Murid-muridnya juga nonton mungkin ya. Salam sehat semuanya, Nah. teman-teman, anak-anak semua ya. Jadi guru emang harus sehat. Gimana kita mau bisa mengajar dengan baik, gimana kita mau memberikan pemahaman kepada murid kalau misalnya kitanya tidak dalam kondisi terbaik. Jadi Pak Guru harus sehat demi Bapak, demi keluarga dan juga demi murid-murid tercinta. Ya, gitu kan ya. Oke, satu hal yang harus Anda perbanyak pemirsa supaya Anda sehat adalah perbanyak makan buah. Pasti ada yang sepakat banget di sini, Bang Faidan, betul? Pasti. Setuju ya? Setuju. Nah, kita akan belajar sama-sama. Inilah tahukah Anda? Pemirsa, tahukah Anda kandungan dan manfaat dari buah blueberry? Ini buah blueberry bukan selainya ya, karena itu kadang udah terlalu banyak gulanya. Betul Bang Faidon ya? Nah, ini blueberry sebetulnya saya lebih kenal dia lebih kepada manfaat untuk pembuluh darah ya. Nah. Tapi ternyata karena dia kaya akan antioksidan, vitamin dan mineral yang banyak, fitokimia juga selain bersifat antioksidan juga membantu untuk fungsi dari saraf-saraf dalam tubuh kita ya. Dia kaya akan vitamin C, vitamin A ya.
Jadi dia betul-betul berfungsi sebagai antioksidan yang mencegah, nih keywordnya, mencegah terjadinya oksidasi pada kolesterol, mencegah penyumbatan pembuluh darah. Ya. Kemudian dia juga ternyata selain untuk masalah pembuluh darah, dia juga membantu kerja dari sistem syaraf termasuk di otak. Jadi dia mengurangi risiko terjadinya demensia, ya, Alzheimer, kemudian masalah-masalah pada otak, meningkatkan memori dan fungsi syaraf pada otak, dan juga dia membantu mengontrol nafsu makan, ya. Nah, yang Anda yang punya masalah dengan gagal ginjal, ini adalah salah satu buah yang bisa Anda konsumsi tanpa Anda harus takut bermasalah, karena dia natrium dan kaliumnya rendah. Keluarga berry termasuk blueberry, bukan hanya blueberry ya, blueberry, strawberry, pokoknya yang berry-berry itu adalah yang relatif aman buat penderita gagal ginjal. Pak Sukiri udah pernah makan blueberry belum? Blueberry, jarang. Jarang. Kalau gitu saya kasih yang lain aja, Pak. apa nih, Yang kayaknya lebih gampang. Delima. Nah, kenapa delima, pernah Mbak dong Lu? kalau delima. Pernah. Nah, si delima ini ceritanya banyak juga nih pemirsa ya fungsinya. Yang pertama dia bisa nurunin tekanan darah. Bapak nggak perlulah ya tekanan darah sih ya, udah Pak. rendah. Tapi yang kedua dia antioksidannya juga tinggi. Kemudian dia juga anti-inflamasinya juga tinggi Peradangan ya. tuh. Kemudian dia juga punya efek anti kanker. Keren dong. Tambahannya walaupun tadi blueberry disebut bagus-bagus untuk fungsi otak, dia juga sama. Delima ini juga menjaga fungsi otak kita. Jadi mencegah nih Pak dari mulai Alzheimer, demensia. Tambahannya lagi buat Anda yang punya kerak di pembuluh darah, aterosklerosis. Bisa nih? Betul. Antioksidannya si delima ini bisa membantu mengoksidasi sehingga merapihkan tuh si kerak-kerak di pembuluh darah. Mulai dari sekarang ya, makan delimanya, walaupun delima di Indonesia biasanya asem ya Pak ya. Nggak apa-apa lah ya. Oke, tapi ini menarik Mbak Lulu tadi bilang bisa mengurangi efek dari inflamasi peradangan. Mungkinkah bengkak-bengkak di tangan dan kakinya Pak Sukirdi adalah inflamasi juga, peradangan juga? Jadi ceritanya begini pemirsa, kalau bicara sama Pak Sukirdi karena belum periksa, kita nggak bisa mengatakan bengkaknya dan sakitnya itu karena apa. Salah satu kita ngomongnya adalah diferensial diagnosa, kemungkinan nih penyakitnya. Salah satunya adalah asam urat yang tinggi. Bapak punya riwayat asam urat tinggi? Ya paling 9 tadi. Tinggi Bapak 9 itu tinggi. 9 itu tinggi, laki-laki itu harus di bawah 7 ya? Betul. Perempuan 6. Tinggi Pak itu Pak. Tapi ada pemahaman lain bahwa untuk asam urat laki-laki lebih tinggi daripada wanita, sampai 12 paling tinggi ya. Oh enggak gitu sih Pak. Jadi gini, perempuan batasannya adalah betul tapi ya cuma sampai 6. Laki-laki boleh sampai 7. Tapi sekarang Bapak 9 kan Pak. Tapi jangan 6 tambah 7 ya Pak, jadi 13. Intinya sekarang gini Pak, ada yang mengatakan kalau asam urat tinggi itu saya nggak kerasa apa-apa. Betul. Jadi kalau asam urat tinggi dalam darah namanya uriksemia. Tapi belum tentu keluar gejalanya. Kalau udah ada gejalanya, kita larinya udah ke arah gout namanya penyakitnya. Nah sekarang Bapak mungkin katanya nggak ada gejala, belum tentu. Jangan-jangan sakit-sakit di kaki, tidak enak di tangan. Bisa jadi itu adalah asam urat gitu ya? Bisa jadi larinya ke arah sana. Kemudian Bapak terbantu dengan teknologi laser, tentu saja ingat. Teknologi laser itu mengoptimalkan seluruh organ kita termasuk darah dan pembuluh darah. Jadi sirkulasi ini akan dibuat lebih baik, metabolisme jalannya rapi, asam uratnya dikeluarkan Pak semuanya. Bapak jauh lebih enak dengan sendirinya rasanya. Oke. Periksa ya Pak ya habis ini ya Pak ya? Siap. Asam uratnya jangan-jangan PR ya Pak, ini PR, bener-bener Bapak harus ngasih PR, saya gantian ngasih PR. Kemudian memang saya akui pola makan saya mungkin kurang sehat ya. Contohnya saya suka makan gorengan, kacang-kacangan tuh hobi saya. Jeroan. Sambil ngopi, kacang-kacangan, Santan-santanan ngemil, suka? santan suka gitu. Ketika itu. Oke, jadi laser yang dipakai sama Pak Guru, Pak Sukirdi adalah laser yang memang didesain untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Beda dengan laser yang dipakai untuk kecantikan, beda dengan laser yang dipakai untuk operasi, ya, beda dengan laser yang dipakai untuk dunia teknologi yang lain. Nah, laser ini saat ini itu kalau dulu cuma ada satu warna merah aja sinar lasernya. Sekarang sinar lasernya itu ada sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Yang nanti ketika kita pakai di pergelangan tangan kita, dia itu nanti akan membantu membuka pembuluh darah, sehingga pembuluh darahnya aliran darah lebih lancar. Pada orang yang punya tekanan darah tinggi, pada orang yang punya kolesterol tinggi, gula darah tinggi, suka mengkonsumsi makanan berlemak, bergoreng, suka yang manis,
darahnya itu bisa menggumpal seperti ini. Iya. Di dalam darah merah ini itu ada nutrisi, ada gula, ada oksigen yang kalau misalnya menggumpal tentu nggak bisa diantar. Dengan penggunaan teknologi laser, maka ketika terjadi penguraian, si darah itu bisa diantar sampai ke cabang-cabang yang terkecil sehingga bisa dipakai si darah itu. Nah, ketika bisa dipakai, bukan hanya energi kita naik, si darah kolesterol dan kawan-kawan itu malah bisa berfungsi optimal buat kesehatan kita. Jadi pakai teknologi lasernya untuk membantu kesehatan Anda sekarang juga. Jadi intinya tetap darah dan pembuluh darah ya Mbak Lula ya? Betul, Tetap dimanapun ceritanya kalau mau sehat, pegangan pertama adalah sehatkan dulu darah dan pembuluh darah. Terus bagaimana caranya? Gunakan teknologi laser. Cuma 2 kali 1 hari, Iya. cuma di pergelangan tangan saja. Jadi PR-nya Pak Guru adalah pakainya 2 kali. Sayang Pak, 1 kali aja manfaatnya sudah bisa dirasakan, apalagi kalau pakai 2 kali. Kemudian ada ekstensinya juga nih yang langsung digunakan di dalam hidung, namanya intranasal. Gunanya Pak. untuk apa sih? Dia untuk kemudian menjaga sirkulasi darah di otak kita, di kepala kita nih. Yang suka pusing, yang suka vertigo, yang suka sinusitis. Tambahannya lagi, dia mencegah terjadinya gumpalan atau sumbatan di pembuluh darah otak yang namanya stroke, Pak. Nah, apalagi orang-orang yang sudah pernah kena stroke, dia punya faktor resiko yang lebih tinggi untuk kena stroke berulang. Dia lebih penting lagi untuk menjaga sirkulasi darah di dalam kepalanya dia. Artinya, dia akan mencegah terjadinya stroke yang berulang juga. Penting sekali, ada lagi ekstensinya yang ke telinga. Ini juga menjaga fungsi telinga kita. Nah, pemirsa, Pak Sukirdi sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk keluhan sakitnya. Ya, sudah banyak berkurang. Nah, banyak kisah yang lain. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Merasa lemas, kurang gairah, dan lebih banyak tidurnya karena letih. Terutama dari kualitas hidup saya, kualitas tidur saya menjadi lebih baik. Tensi saya menjadi jauh lebih normal, lebih stabil. Jadi saya meyakini bahwa peran teknologi bagi peningkatan kualitas hidup kita, peningkatan kualitas kesehatan kita amatlah penting. Pak Sukirdi, harapannya apa nih Pak Bapak? Harapan saya barangkali rekan-rekan teman-teman, mari kita pola makan yang sehat dan juga kita perkenalkan dengan teknologi laser untuk menyempurnakan kesehatan kita. Kita berharap usia kita semakin bertambah, tapi kita tetap sehat. Terima kasih Pak Guru Sukirdi, sehat-sehat terus. Jangan lupa lasernya dipakai 2 kali sehari ya. Dan pemirsa, yuk kita ikuti apa yang sudah Pak Guru lakukan menggunakan teknologi laser untuk meningkatkan kesehatan kita. Ingat ya pemirsa, dokter laser ataupun AccuLaser ini merupakan pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, AccuLaser ini dilengkapi dengan 2 teknologi. Yang pertama low level laser, yang kedua adalah teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang punya masalah seperti hipertensi, kolesterol tinggi atau diabetes ya supaya masalahnya teratasi, komplikasinya bisa kita hindari. Nah, sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat untuk menjaga, juga menguatkan dan memelihara massa otot. Buat yang masih muda-muda seperti saya yang nggak ada keluhan kesehatan, justru laser lebih baik dipakai sekarang juga sebagai upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Jadi berapapun usia Anda pemirsa, saatnya jadikan AccuLaser ataupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan jika nanti Anda sudah punya alatnya, Anda boleh berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Gratis loh. Ingat ya pemirsa, dokter laser dan AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat juga GoGo Mall. Sekali lagi terima kasih buat Pak Guru Sukirdi, juga praktisi kesehatan, Bang Faidon terima kasih, Mbak Lula terima kasih, dan tentunya terima kasih buat Anda pemirsa setia Go Healthy ya. Dan kami ingin selalu menjadi lebih baik di masa-masa mendatang, oleh karenanya kami membutuhkan kritik dan saran dari Anda. Silahkan kirimkan melalui alamat email ini.
Ya, salam sehat. Kita jumpa lagi di episode Gue Healthy berikutnya. Cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa. Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.